diniatkan ini ibadah, diniatkan karena Allah perjalanannya, maka setiap langkahnya, setiap putaran bis yang berjalannya itu, setiap tetesan dari bensin yang dimana yang di bisnya itu solar ya, insya Allah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan ini adalah perjalanan yang mumtanya, insya Allah, perjalanan yang menyenangkan. Jadi rihlah yang menyenangkan, perjalanan yang menyenangkan. Insya Allah bahwa kita diingatkan oleh Saudara Rasulullah SAW, bagi kita umat Rasul, perjalanan kemanapun, bahkan kalau kita ada istilahnya itu rihlah asyahatu ummati jihadun, katanya, bahwa perjalanannya ya pergi kemanapun umat kami, mau rekreasi atau apapun, itu adalah merupakan bagian daripada jihadnya umat kami, kata Rasulullah SAW. Karena itu adik-adik ya, dan semuanya kita diingatkan bahwa jangan sampai mengelupas dari hati dan pikiran kita bahwa bagaimana ini semua menjadi hazanah-hazanah, menjadi himpunan-himpunan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari sejak berangkat sampai nanti ke tempat. Jangan sampai hati kita itu terputus dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tiap duduk kita itu nanti, tiap kaki kita turun dimanapun, maka kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti kan akan diperlihatkan oleh Allah, wa nahtuhu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bekas kita duduk, bekas kita berjalan, ya bekas kita duduk di bis di mana, itu akan ada dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kebaikan yang dihadirkan catatan itu, tentu nanti diperlihatkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu kita juga bersyukur kepada Allah sampai tanggal berapa sekarang ya? Bulan Islam, siapa yang ingat? Ya. Tanggal 17 atau 18? 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa? Saya agak kurang menghafal kalau itu. Tetapi kalau bulan yang kita itu mesti kita ya tidak melupakannya ya. Alhamdulillah ini karena izin Allah Subhanahu Wa Taala sudah Allah catat di Lauhul Mahfuznya bahwa pada dan maghrib sekarang dan nyampe di tempat ini jam sekian, itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mengira akan bertatap muka, akan berwajah-wajahan biwajhin dengan bapak-bapak, dengan adik-adik semuanya. Dan ini tentu saja saya meyakini bahwa Allah telah memilihkan kita untuk saling bertemu dan saling menguatkan, saling mengokohkan. Karena orang-orang mukmin itu dimanapun saling bertemu, dimanapun dia bersilaturahim. Pada hakikatnya kata Rasulullah, innama arwahul mu'minin kal junudil mujannadah, bahwa arwahnya orang-orang yang beriman itu ibarat tentara-tentara yang terlatih. Fama ta'arafat uqtulil. Ketika saling bertemu maka akan saling mengikatkan, saling mengokohkan, saling menguatkan keimanannya. Tetapi wama tanakarat ukhtilafan, pada saat satu dengan yang lain walaupun jasadnya sama-sama bertemu, tetapi hatinya tentu tidak mengikat karena keimanannya tidak hidup di situ, maka tanah karot itu akan saling membelakangi. Tapi kalau kita insya Allah, karena yang mempertemukan kita Allah, terus karena ikatan keimanan, alaqahnya alaqah keimanan,
maka insya Allah Taala kita akan saling menguatkan. Maka di sini kita saling mendoakan, insya Allah semoga selain kita perjalanannya diselamatkan Allah, tetapi juga kita saling mendoakan agar iman kita terus dikuatkan oleh Allah dengan kita terus selalu merawatnya. Karena keimanan ini adik-adik sekalian perlu kita rawatnya. Pepohonan saja yang kita tanam dan kalau tidak dirawat gimana tuh? Apalagi ini urusan besar, urusan kepercayaan, keyakinan yang akan menentukan baik dan tidaknya kita berkomunikasi menjalankan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana ta'ammul ya ma'al Quran. Bahwa kita sudah meyakini Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat dari Allah. Quran ini adalah keramat terbesar bagi kaum muslimin. Al-Quran ini adalah benar-benar produk Allah Jalla Jalaluhu, sehingga kita benar-benar harus meyakini, istilahnya al-i'tiqadul jazim, meyakini dengan keyakinan yang sangat pasti di dalam jiwa kita bahwa Al-Quran ini ja'a min indillah, benar-benar datangnya dari Allah, produk Allah Subhanahu wa taala, bukan produk malaikat, bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Malaikat hanyalah sebagai perantara, wasitatul ula, dan Nabi Muhammad SAW pun sama sebagai wasitatul saniyah. Malaikat perantara pertama Jibril, dan Nabi Muhammad adalah menjadi perantara sebagai penerima yang kedua. Tetapi yang mesti kita tentu kembali diingatkan, ya, diingat pula bahwa ketika Al-Quran ini ya, sudah kita yakini, maka tentu saja yang menjadi pertanyaannya adalah kaifaka nu'minu bil Quran. Sesungguhnya bagaimana sih kita beriman dengan Al-Quran ini? Apakah cukup hanya mempercayai, hanya meyakini bahwa ini dari Allah? Setelah itu ya udah gitu, percaya saja. Maka dalam hal ini adik-adik sekalian, seperti tentu kita sudah membaca atau sudah mendengar bahwa tidak cukup seorang mukmin, seorang muslim mengimani dengan Al-Quran hanya sekedar dia mempercayai begitu saja. Tetapi kepada Al-Quran ini ketika kita beriman, maka tuntutannya yang kedua, setelah kita mempercayai, mengimani itu, hendaknya kita juga mempelajarinya dengan benar. Jadi istilahnya itu pertama al-i'tiqadul jazim bi anna al-Quran ja'a min indillah. Yakini dengan pasti, tenang, yakin nanti kita bahwa Quran itu adalah dari Allah. Yang kedua, bagaimana kita juga berikhtiar, berupaya untuk mempelajari kan Al-Quran. Ta'allama, sehingga kalau kita melihatnya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada pekerjaan yang paling baik di antara kita nih, ya,
selain mempelajari apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kalau sudah kita bisa kemudian mengajarkannya. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itu sebetulnya ya, inilah yang menjadi dasar. Seorang yang sesuatu ya, keyakinan dengan kepercayaan yang penuh akan mendorong pribadinya itu, dia akan kuat, akan bersungguh-sungguh dan tidak akan menyimpan rasa keraguan. Karena itu maka keyakinan, kepercayaan mengimani Al-Quran ini tentu saja ya harus sepenuh hati. Dan ditandai orang yang beriman kepada Al-Quran itu ya, dengan dihadirkan dalam pribadinya itu, pertama dia akan bersemangat, akan serius mempelajarinya. Seperti apa mempelajarinya? Tentu dari mulai cara dia membacanya. Ya. Jadi membacanya ini atau qiraatahu, ya, membacanya ini menjadi salah satu bacaan yang harus bisa melebihi bacaan-bacaan yang lainnya tentunya. Mestinya kalau kita meyakini bahwa bacaan yang sempurna ini, Al-Quran ini adalah bacaan yang sempurna. Salah satu bukti kita iman, yakin dengan Al-Quran, maka menghadirkan kesungguhan setelah mempelajari kemudian membacanya. Kita mempelajarinya sudah sampai di mana? Mulai cara membaca yang benar. Nah, biasanya insya Allah kalau di Jogja itu kan sudah ada yang banyak yang sudah bersanad gitu. Ya, karena sebaik-baik belajar Al-Quran itu ya min fai'i, dari mulutnya orang-orang yang sudah bersanad. Nah, bagaimana makhorijul hurufnya, bagaimana sifatul hurufnya, bagaimana waqafnya, setelah itu nanti bagaimana mentadaburinya, ini membacanya. Dan ini menjadi satu indikasi, menjadi satu dalil bahwa orang itu mempercayai, meyakini kepada Al-Quran. Karena dinamai Al-Quran itu, coba kira-kira kenapa ya? Quran itu kan dari Qur'an, yang rohu Qur'anan. Itu kalau segatnya nggak ada, jadi apa tuh? Si masdar ya. Nah, kalau di dalam gramatikal bahasa Arab kan, kalau ada satu kalimat yang diakhiri dengan wajan fu'lanun, biasanya alif dan nun akhiratnya, itu menunjukkan kepada yang sangat luar biasa. Qur'an yang roh Quran, kenapa dikatakan di situ dibahasakannya dengan Qur'anun? Apa artinya? Bacaan yang sempurna. Apa artinya sempurna? Kalau ada baca di kamus Purwadarminta itu apa? Sempurna itu sesuatu yang tidak membutuhkan penambahan, ya, dan tidak ada kekurangannya, itu sempurna. Makanya dibaca Qur'anun, bacaan yang sempurna. Bayangkan adik-adik, ketika kita meyakini dengan benar, ya, dan kita tertarik seolah-olah di sini ada magnet, gitu, ada magnet tersendiri, maka orang membacanya saja. Rasulullah SAW ya memberikan apresiasi. Hakikatnya dari Allah. Man bahasanya itu Qara'a
harfan min kitabillah falahu hasanatun wa likulli hasanatin asyratu amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Insyaallah. Man kata Rasulullah, kan gitu. Dilelang gitu. Tahu dilelang orang Jogja? Dilelang itu artinya ya man itu adalah alamiah, menunjukkan kepada umum kan, siapa saja dzukura wa inasa, yang ikhwan atau yang akhwat, yang laki-laki ataupun yang perempuan, syababan wasuyukha, yang muda atau yang tua, sama, man masuk. Qoro'a saja. Barang siapa yang membaca harfan, satu huruf bukan dua. Qoro'a harfan min kitabillah, dari Al-Quran. Kan huruf abjadiyat dalam Quran ada berapa? Ada berapa? Alfabet dalam Al-Quran 28 kan? Itu siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah. Kenapa di situ dikatakan di kitab Allah tidak Quran, tidak man qara'a al-Quran, man qara'a harfan min al-Quran, tapi man qara'a harfan min kitabillah, kitab Allah. Di situ disebut kitab karena sudah dikodifikasi, dibukukan yang kita baca. Harfan, satu huruf, falahu, maka baginya hasanatun, satu kebaikan, walikulli hasanatin, dan tiap-tiap satu kebaikan itu diberi kelipatan asyratu amsalihha, diberi kelipatan 10. Jadi kalau kita baca sekarang misalnya Hamim, udah berapa? Berapa huruf? Huruf muqatta'ah itu kan banyak, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Sudah berapa huruf? Biar gak ngantuk. Kali 10 udah berapa? Kalau diulang 2 kali itu masih dihitung gitu. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika jadabiyatur ruh, ya sentuhan ruh kita, lalu keimanan kita kepada Al-Quran itu benar, maka selalu tidak akan puas-puasnya ingin membaca. Satu hari tidak ada yang kecuali tidak terlewatkan, mau terus membaca Al-Quran. Dan ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Law taharatil qulub lamma sab'at min tilawati. Seandainya saya tahu dari dulu bahwa membaca Al-Quran itu bisa membersihkan jiwa, ya, menyucikan jiwa, maka saya tidak akan henti-hentinya terus membaca Al-Quran. Itu ternyata bisa membersihkan jiwa. Makanya dalam riwayat itu kan, Sayyidina Utsman bin Affan, saya baca itu di dalam salah satu tafsirat dia itu, dari situ disebutkan bahwa di antara kelebihan beliau itu tidak pernah hari-harinya itu kecuali dia menyelesaikan 30 juz. Satu hari beliau tidak hatam, dan di malam hari itu 30 juz dijadikan 2 rakaat beliau dalam salat sebagai maqamah untuk dirinya. Begitu orang yang yakin, begitu orang yang iman, dari segi membacanya saja sangat luar biasa perhatiannya, karena memang dilelang dan pahalanya sangat luar biasa. Nah, membaca. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat itu terjadi semacam fastabiqul khairat satu dengan yang lain.
Membacanya saja mereka ada yang 3 hari 3 malam selesai, 10 hari selesai, 20 hari selesai, paling telat 1 bulan 30 juz selesai. Dan Imam Al-Ghazali itu mengomentari, kalau kaum muslimin ini saya bisa menyelesaikan dalam 1 bulan sekali 30 juz, kata beliau, saya telah termasuk orang yang mahjurul Quran, meninggalkan Al-Quran, insyaallah. Jadi aina nahnu ya. Kalau begitu. Biasanya rata-rata kalau di masyarakat umum itu kalau bulan Ramadan saja mereka bersemangat menyelesaikan ya tadarus 30 juz katanya. Padahal mestinya kalau kita beriman dengan Al-Quran itu jangan pernah kita merasa puas, la tashma bitilawatil Quran. Karena itu menjadi satu bukti bahwa orang itu ya benar-benar percaya dengan Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai wirdul yaum, wirid hariannya. Itu dari segi orang beriman dengan Al-Quran ditandai dengan adanya semangat dia belajar, semangat membaca. Yang kedua, ada qiraah, yang keduanya ada tilawah. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan itu, ya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi di situ ada kalimat yatluna atau tilawah, tadi qiraah dan ada tilawah. Apa bedanya? Sudah mulai meningkat. Selain dibaca, kemudian bacaan itu kemudian direnungkan isinya. Jadi adik-adik, jangankan satu Quran, satu surat saja. Kalau bacaan Al-Quran ini penuh dengan penjiwaan, itulah sebetulnya yang mampu akan mendongkrak dan menghadirkan dan menyemangati keimanan kita. Akan bertambah iman kita. Iya kan? Nah, makanya bahasanya dengan tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Walaupun ayat ini sebetulnya awalnya ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, ya, yang diberi kitab mereka selalu tidak membacanya, bahkan mereka mendustakannya, bahkan mereka mengolok-olokannya, padahal mereka menerima, mengaku beriman. Hal yang sama bukan hanya kepada mereka. Jika umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian bersikap dan berperilaku seperti itu, maka sama saja begitu. Karena ciri orang yang beriman dengan Al-Quran itu selalu dia yatlunahu, dia membaca, dan bukan sekadar membaca biasa, tetapi benar-benar dijiwai ayat-ayat yang sedang dibacanya. Dari huruf per huruf, ayat per ayat dia perhatikan, judul suratnya sudah dia perhatikan. Maka tilawah ini lebih kepada penjiwaan apa yang dibaca. Ketika bertemu seorang yang beriman dengan Al-Quran, kemudian merenungkan, mentadaburi, ya, firman-firman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu, ayat-ayat itu, maka akan gayung bersambut. Disitulah sebetulnya orang akan bisa bertambah keimanannya. Disitulah orang akan bisa bertambah wawasannya. Disitulah orang akan bisa kemudian bertambah kekokohan keyakinannya dengan Al-Quran. Itulah yang dihadirkan dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa orang yang beriman itu ketika dia membaca Al-Quran sama saja dengan mengundang rahmatnya Allah. Jadi majtama'a qaumun, gimana tuh hadisnya? Halo, majtama'a qaumun fi baitin, ada yang tuh cara ulang ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tidaklah berkumpul kayak ada sekarang berkumpul. Ini sedang berbicara Quran ya. Tidak berkumpul satu kaum ya,
Di tempat-tempat di bumi Allah di situ masjid, tetapi para ulama menyebutkan termasuk di tempat yang seperti ini yang layak untuk dipakai belajar, mengkaji, memahami, menghafal Al-Quran. Itu ya teruna kita ngomong. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian satu dengan yang lainnya saling berganti. Saling berganti dalam pengertian di sini dipelajari, karena kalimat darasa ya darusu itu bukan tadarus yang pengertian membaca pengertiannya, tetapi dipelajari. Kita sudah mendengar adat ya, tidak terasa ya. Kita simak dulu yang mana. Bapak-bapak sudah dijamah? Ya sudah dijamah ya. Berarti saya ikut saja nanti ke bapak sudah dijamah. Nanti saya melanjutkan materi aja nanti. Banyak yang belum salat isya. Kalau begitu kita salat saja dulu ya. Ya nanti habis salat kita lanjutkan kembali. Kan punya waktu sampai jam berapa? Jam 8. Iya. Atau mau makan dulu. Bagi yang belum salat gimana? Ada yang mau salat dulu? Ya kita salat dulu aja ya. Kita rehat dulu, skor dulu. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan.